Kita ke Gus Haikal. Gus, sebenarnya apa alasan Ayahanda Prof. Dr. Abdul Hadi menulis surat terbuka langsung kepada Menteri Agama? Apakah ini bentuk keputusasaan terhadap mekanisme dialog resmi, di mana eh, sebenarnya Habib Lutfi kan dibesarkan oleh Jatman ya. Jadi Jatman itu besar juga bukan daripada Habib Lutfi. Nah, kemudian mungkin Gus yang paham terkait kronologi dari Prof. Dr. Abdul Hadi dalam menulis surat kepada Kementerian Agama. Monggo Gus, silakan dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati Yai Ubed, Charlie, terima kasih waktunya. Pertama, saya mau disclaimer dulu istilahnya ya. Ini saya bukan mewakili saya bukan mewakili Prof. Hadi. Ini murni pendapat pribadi ya, artinya tidak ada kaitannya dengan pendapat beliau gitu. Itu dulu. Ya, jadi ini menurut sepahaman saya gitu selama mengikuti beliau gitu. Jadi kan surat yang kemarin sempat ditulis Abah itu kan latar belakangnya karena perjalanan Jatma Aswaja sendiri. Itu kan lahir dari pembangkangan Habib Lutfi terhadap PBNU. Yang semulanya menjabat Rotkam Jatman, tapi ternyata beliau tidak mau turun, walaupun melanggar ADART, PDPRT, membuat Patman, mementariskan organisasi Banom NU menjadi entitas di luar NU kan, diakuisisi lah bahasa perusahaannya itu. Nah, artinya perjalanan kemarin itu kan kiai-kiai itu penuh dengan lika-liku dan penuh dengan dialektika yang cukup melelahkan kan gitu, cukup artinya menguras energi mereka. Nah, itu semua bagian dari upaya para kiai mengembalikan Jatman sebagai Banom NU. Nah, dalam hari ini Menteri Agama itu kan seharusnya memposisikan diri itu netral, karena beliau pejabat negara dan terikat dengan undang-undang artinya termasuk kementerian, termasuk ASN gitu, harusnya bisa berlaku adil dalam hal ini tidak memihak, karena pada kenyataannya sebelumnya itu beliau diundang di pelantikan Idaroh Aliyah di kemarin di Merjan, di tempatnya di Alwani itu, beliau tidak datang. Yang datang wakil Menteri Agama, Menteri Pertahanan. Dan saya konfirmasi ketidakdatangannya pun tidak ada kabar gitu dari Kementerian Agama, itu tidak mengabari apa alasannya, tidak mengirim wakil juga gitu. Jadi ini bukan masalah iri atau apa gitu kan. Ada yang komentar misalnya, oh iri nggak diterima Menteri Agama, bukan. Posisi Menteri Agama ini selaku aparatur negara, yang artinya dia punya posisi yang bukan milik siapa-siapa, tapi justru mendatangi forum yang di situ itu problematik, lahirnya problematik, tokohnya problematik, forumnya problematik. Karena apa? Yaitu masjid yang harusnya dijaga kesuciannya, tapi sangat artinya ya kita boleh menduga macam-macam, karena bukti yang dalam rekam jejaknya juga ternyata secara politis pernah menjadi tim sukses dan sebagainya. Artinya forum yang dihadiri di situ itu ya ini sangat syarat politik gitu. Jadi itu juga satu kritik lagi. Jadi Kementerian Agama ya harusnya
Pak Nazaruddin Umar itu bersikap netral dan harusnya memberi konferensi pers minimal lah. Kenapa beliau nggak datang? Kenapa beliau hanya mendatangi Habib Lutfi saja misalnya? Alasan apa kira-kira kan gitu? Agar umat memahami gitu. Nah itu memang sengaja, ya saya pikir Abbas sengaja itu menulis surat terbuka dan memang tidak ada tidak perlu dialog, itu hanya perlu pemberitahuan saja. Kenapa kok begitu? Menteri Agama harusnya netral, seharusnya itu sebagai mengayomi kan gitu. Bukan berarti Menteri Agama itu tidak boleh beraktivitas di sana dan segala macam, apalagi dia imam besar, tapi sangat disayangkan kenapa seorang yang tumbuh dari lingkungan NU, tumbuh sebagai tokoh NU, Menteri Agama yang berlatar belakang NU, justru mendukung organisasi yang timbul dari orang yang ibaratnya itu aset-aset NU itu dibawa, gitu kan, dalam tanda kutip aset NU, itu kan jamaah itu kan kalau dibilang, dulu kan orang-orang Jatman kan gitu kan. Jamaah yang dibawa Habib Lutfi itu kan rombongan pecahnya Jatman itu, dibawa ke Jatman itu kan, dikirim ke sana itu sebenarnya orang-orang Nahdliyin, bisa dikatakan begitu. Ini dulu ulama-ulama sibuk memagari para Nahdliyin bagaimana biar loyalitasnya itu ada. Beliau yang selama ini membangun loyalitas yang katanya harus NU, ternyata beliau sendiri yang problematik. Dan forumnya problematik juga, forum di Istiqlal yang syarat politisasi. Karena apa? Karena ya latar belakang tadi bahwa Jatma yang tumbuh lahir 2025 ini ya, 2025 ini itu pengen banget diakui sebagai organisasi yang besar, bisa mendatangkan presiden, bisa mendatangkan tamu-tamu dari luar negeri, baru bisa mendatangkan ya tokoh-tokoh besar misalnya. Itu kan mereka butuh pengakuan-pengakuan itu. Nah ini kan sesuatu yang politis kan gitu. Pengakuan bahwa ini saya masih eksis ini loh, ini kan patut politis kan gitu. Bahwa ini saya masih besar loh gitu. Jadi bukan ngomong kita tidak berbicara syiar Islam dan sebagainya, belum sampai sana, kita baru sudut pandang politis. Dan memang yang di situ sebenarnya yang disasar Prabowo, Presiden Prabowo. Tapi beliau tidak datang karena memang beliau tentunya sadar bahwa ini politis dan ini di dalam masjid, artinya tidak etis, perbuatan ini sebenarnya tidak etis sama sekali. Dan mengatasnamakan ulama, bikin kebangsaan, tapi ternyata yang di situ banyak tokoh luar negeri itu juga nggak ini juga, nggak pas juga gitu. Dan ini kan seolah-olah mau berkata, ini loh bargaining position saya masih kuat kan gitu jadinya. Bargaining position saya masih kuat, ini saya bisa mendatangkan tokoh-tokoh, saya bisa merangkul tokoh-tokoh kan gitu. Jadi sesuatu yang datang dari perpecahan, kemudian berbicara kebangsaan itu dan persatuan itu kok paradoks gitu. Sesuatu yang muncul dari perpecahan, tapi dia berbicara persatuan gitu, kan paradoks gitu. Dan kembali kepada tadi Kementerian Agama, kok di situ kenapa dia justru melegitimasi hal itu, seolah-olah mau bilang dia yang pihak sana yang benar, pihak PBNU yang salah selama ini kan gitu. Atau apa yang dilakukan Habib Lutfi selama ini yang problematik, artinya problematik di luar sana itu misalnya ada kasus dugaan pemalsuan sejarah makam segala macam, selama ini yang benar Habib Lutfi, masyarakat nggak benar kan gitu. Ini kan problematik menteri kita, berarti kementerian kita problematik, tidak bisa artinya memposisikan diri, tidak bisa mengurai permasalahan, tidak bisa, justru malah memberi ruang masalah itu masuk ke wilayah yang harusnya suci gitu. Yang beliau di situ sebagai imam besar Istiqlal, artinya ini semua yang beliau semua gitu. Nah itu beliau harus klarifikasi itu apa seperti itu gitu. Dan tidak datang bicara idarah aliyah yang itu sah dari NU, dari Banom NU yang sah, yang selama ini konsisten terhadap nilai-nilai perjuangan dari sebelum
kemerdekaan sampai kemerdekaan. Lah ini Jatma ini lahir kemarin sore, tidak ada sejarahnya. Sejarahnya sejarah perpecahan. Sejarah perpecahan kok berbicara persatuan itu kan lucu, sesuatu yang lucu. Lah ini kok di situ ada Menteri Agama yang seolah-olah membenarkan langkahnya dia. Dengan melegitimasi itu kan masyarakat bisa menduga-duga begitu. Kok tidak jernih dalam melihat sesuatu dan tidak hadir dalam acara Idaroh Aliyah tanpa ada klarifikasi sama sekali. Itu kan kita bertanya-tanya, ada apa dengan Kementerian Agama kita? Jadi ya Abu Abdul Hadi otomatis menulis surat itu ya sekaligus sebagai teguran kan gitu. Teguran bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar, yang harus diklarifikasi oleh Menteri Agama. Biar masyarakat umat tahu, karena ini bukan persoalan pribadi, persoalan umat ini. Yang disasar sebenarnya saya pikir bukan Masjid Istiqlal, yang disasar itu kalau pandangan politis ya Istana Negara. Maksudnya apa? Pengennya zikirnya itu di Istana Negara. Itu simbol negara yang paling tinggi. Karena mungkin karena Prabowo itu presiden kita itu susah untuk tembus oleh pihaknya Habib Lutfi, makanya kemudian pakai Istiqlal itu antara lain itu ya itu banyak hal lah akhirnya yang bermunculan kan di dalam spekulasi kita kan gitu. Kenapa hal itu terjadi dan sayang sekali ini jadi catatan sejarah yang buruk di Kementerian Agama saya pikir. Ya itu dulu Mas. Ya baik. Ya baik. Kita kembali lagi ke Gus Haikal ya sebagai juru kunci sejarah Jatman ya. Jadi publik juga harus tahu juga, teman-teman di rumah juga harus tahu beliau ini juga pastinya nanti akan mewarisi nilai-nilai perjuangan daripada Jatman gitu ya. Baik, Gus, surat Prof. Abdul Hadi ini secara tidak langsung menyoroti posisi Habib Lutfi di Jatma Aswaja. Apakah ini kritik terhadap tokoh karismatik selevel Habib Lutfi harus dibatasi atau memang harus justru dibuka, Gus? Monggo, Gus. Sedikit kritis nih, Gus, pertanyaannya, Gus. Ya, yang jelas tokoh atau bukan tokoh atau siapapun lah itu yang namanya punya masalah atau kritik atau apalagi yang berdampak pada lingkungan yang luas itu tentunya sangat prihatin dengan yang terjadi pada permasalahan itu. Jadi ketika permasalahan di seputar Habib Lutfi yang tidak jelas ya, akan selesai atau tidak selesai, masyarakat selalu membuat hal-hal yang istilahnya punya klaim-klaim kebenaran masing-masing dalam hal ini kan. Nanti yang satu berbicara itu tidak sesuai data, tapi ketika tidak sesuai data tapi dia sendiri nggak mau mengeluarkan data misalnya, tujuan masing-masing. Nah ini kan masalah-masalah yang menyangkut Habib Lutfi ini kan banyak sekali. Artinya apa? Beliau ini sangat problematik sekali dan bisa dikatakan juga sumber perpecahan itu sendiri, perang opini, masyarakat jadi duga-menduga, ketidakjelasan mengenai banyak hal kan gitu. Nah itu kan mau Habib Lutfi, mau bukan Habib Lutfi atau siapapun yang itu artinya itu punya hal yang harus diselesaikan dan itu menyangkut orang banyak, apalagi menyangkut saudara, keluarga-keluarga orang kan begitu. Itu kan menyangkut orang-orang itu kan, makam segala macam atau mungkin bahkan itu keluarga-keluarga mulia, keluarga keraton dan sebagainya kan gitu. Dan itu terus berkembang dan ini seolah-olah dibiarkan, bukan seolah-olah memang dibiarkan berlangsung seperti itu oleh Habib Lutfi sendiri. Tidak ada respon apapun dari beliau untuk hal-hal di luar sana, tidak mau merespon. Tapi orang-orangnya atau maksudnya murid-muridnya atau penduduknya itu punya hal-hal yang itu punya data sendiri, ya dikeluarkanlah datanya. Kalau dia bisa bicara dengan Habib Lutfi, kenapa dia nunggu
orang sowan pada beliau misalnya untuk minta data itu, ya dikeluarkan dengan sadar dengan sendirinya. Kenapa? Itu untuk umat kok, bukan untuk umat gitu. Karena dia melakukan sesuatu yang hubungannya itu dengan banyak orang gitu, banyak keluarga, banyak di sini menyangkut akhirnya juga masalah kebangsaan, masalah ke-NU-an dan sebagainya. Dan ini kok seolah-olah dibiarkan dan Menteri Agama justru sepertinya kok berdiri di pihak Habib Lutfi. Artinya apa? Klaim-klaim itu di luar sana itu salah, yang benar Habib Lutfi itu kan jadinya kita punya spekulasi seperti itu akhirnya. Betul. Dengan memanggil di hadapan publik Maulana, guru kami, nah ini kan sesuatu yang sangat mengecewakan sekali. Bahwa ini tokoh yang harusnya menempatkan diri sebagai netralitas karena dia pejabat pemerintah, wakil dari pemerintah Indonesia yang artinya harus netral, dan kok tidak peduli terhadap keresahan-keresahan masyarakat yang di luar sana. Sayang sekali Pak Nazarudin seperti itu. Nah, itu tentu sangat mengecewakan orang banyak. Artinya keberpihakan pemerintah itu seolah-olah ada di situ. Karena Kementerian Agama seperti itu sikapnya terhadap kita. Terus berarti apa? Berarti masyarakat ini kan seolah-olah tidak didengarkan, loh. Tidak dengarkan, keresahan-keresahan ini tidak didengarkan. Yang diklaim kebenarannya seolah-olah malah Habib Lutfi, karena ternyata selevel Menteri Agama itu justru memuliakan, justru memanggil dengan kehormatan-kehormatan. Loh, ini kan apa gitu loh. Masyarakat kok disodori dengan sesuatu yang akhirnya sepertinya ribuan konten di luar sana yang ada di sosial media itu kok seolah-olah itu tidak ada gunanya akhirnya kan. Kajian-kajian segala macam itu seperti nggak ada gunanya gitu. Nah, itu harusnya beliau berdiri di tengah-tengah, punya kuasa terhadap misalnya sebagai seorang menteri, sebagai seorang yang itu punya akses-akses untuk mendamaikan, untuk merukunkan segala macam pihak-pihak yang berkepentingan. Diselesaikan masalah satu persatu misalnya. Yang paling besar dulu diambil masalah keraton misalnya, Karena Sumodiningrat ambil, beliau menengahi apa pihak keraton begini, ngomong apa, Habib Lutfi ngomong begini, oh yang ternyata ini yang benar, ahli sejarah hadirkan. Kalau perlu nasab selesaikan juga gitu kan. Beliau hadirkan nakobah-nakobah itu yang muktabar yang diakui dunia internasional, hadirkan. Ahli-ahli hadirkan berbicara tentang itu. Artinya apa? Berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada keilmuan, berpihak kepada hal-hal yang sifatnya itu punya landasan, kan gitu. Bukan berpihak pada golongan tertentu yang nggak ada landasan, bahkan kecenderungannya itu penyalahgunaan wewenang loh itu. Dengan mengizinkan di Istiqlal, dengan mengizinkan prosesi-prosesi seperti itu yang dugaannya itu ke arah politisasi, karena memang di situ yang hadir tokoh-tokoh politik. Nah itu ya saya tadi sangat agak tergelitik dengan untuk mengomentari Ubed mengenai partai politik. Ya sekalian bikin partai politik aja. Iya, saya juga sarankan begitu, jangan bikin partai politik saja gitu artinya. Kalau memang arahnya begitu. Jadi Habib Rizik sama Habib Lutfi bikin partai gitu. Karena memang ke arah sana melihatnya dari kemarin-kemarin track record kemarin itu kan, nanti kalau punya masa banyak, oh ini saya punya masa nih, gimana kan gitu. Nah ini kan nggak bagus gitu kalau masyarakat itu lelo-lelo dengan pikir dengan produk-produk agama akhirnya nanti untuk ke arah sana, itu kasihan masyarakat kita gitu. Padahal problem-problem yang harusnya diselesaikan, yang harusnya itu beliau lebih concern ke dalam, artinya ke dalam itu membenahi diri sendiri, ya, membenahi apa yang harusnya perlu diklarifikasi lagi. Kalau memang salah ya mohon maaf, nggak masalah juga, gitu loh. Nggak harus benar kan gitu. Maaf, saya salah karena saya tidak punya data, ya sudah, masyarakat lebih enak begitu gitu loh. Karena apa? Fair gitu kan. Fair atau ya artinya hal-hal yang sekiranya inilah membuat masyarakat kita plong itu apa? Itu kan harusnya concern ulama di situ. Concern
concernnya itu bagaimana umat ini bisa punya sesuatu yang mencerahkan, kalau istilahnya, gitu, membebaskan. Kalau masyarakat ini ketidakpercayaannya terhadap ulama itu akhirnya tinggi, ya karena memang apa? Karena kita diberi sesuatu yang tidak meneladani, kan? Bukan suatu teladan, sesuatu yang masyarakat selalu bertanya-tanya, kebenarannya selalu bertanya-tanya, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi banyak fitnah yang terus bertebaran, kan gitu, dengan pola yang seperti ini yang dibiarkan terus menerus, kan, bola yang sampai kapan mau dibiarkan. Dan ini oleh Kementerian Agama tidak dilihat, gejolak-gejolak ini kok nggak dilihat, justru berdiri di situ untuk memuja sang problematik ini, dalam tanda kutip begitu. Itu saya sayang sekali itu. Dan memang ini jadi suatu yang emosional menurut saya sendiri merasa itu jadi suatu yang emosional, karena ya itu tadi, dari Jatman yang saya juga kemarin terlibat di Forum Mursyidin Indonesia itu selama beberapa waktu untuk membantu Abah dan sebagainya, Abah untuk membangun masjid-masjid untuk mengembalikan ke NU, itu kan juga sesuatu yang butuh proses juga. Kok malah tidak diperhatikan juga oleh Menteri Agama bahwa dia itu sebagai tokoh NU juga di situ. Bahkan ulama yang sangat disegani, dalam arti ya seorang yang mencapai gelar profesor, mau mencapai gelar ulumul hadis, ahli hadis, gitu kan, belakang-belakangnya seperti itu, dosen dan sebagainya. Ya cobalah melihat kita ini rakyat-rakyat kecil, kan itu, masyarakat kecil itu suara-suaranya bagaimana. Opon jenengan itu nggak pernah buka sosial media, opon jenengan itu nggak pernah buka YouTube. Problem apa saja yang terjadi di situ. Kalau memang jenengan Menteri Agama itu misalnya, kalau jenengan percaya bahwa Habib Lutfi seorang habaib, seorang Rasulullah, oke, jenengan percaya itu, tapi problemnya nggak cuma satu itu. Nggak cuma nasab, problemnya banyak, sejarah segala macam. Apa juga itu nggak dilihat. Apakah kemudian kalau meyakini ini nasab Rasulullah, kemudian perlakunya ini benar semua, kan gitu. Itu kan akhirnya bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam pikiran seorang Menteri Agama, seorang Raja Udin Umar, kok berdiri di situ gitu, dan memberi akses di tempat yang itu menjadi simbol negara, menjadi simbol persatuan, masjid persatuan umat. Ya memang yang dibicarakan persatuan segala macam, tapi tumbuh dari ruang-ruang problematik, tokoh problematik dan sebagainya. Karena ini sangat disayangkan. Nah, ya coba kalau mungkin ini didengar oleh beliau, ya konferensi pers atau memberi klarifikasi kenapa tidak hadir di Darul Ali Jatman, yang itu juga beliau diundang di situ. Tidak ada kabar sama sekali. Kemudian muncul kepala di situ, di seberang, gitu kan. Di seberang yang itu latar belakangnya juga dari masalah-masalah yang di seputar Habib Lutfi itu. Ya, artinya kemudian Prof Hadi mengeluarkan surat itu ya karena banyak sekali hal yang sangat problematik ya. Jadi dan seolah-olah Habib Lutfi ini kan nggak tersentuh sama sekali, gitu kan, sayang bisa gitu kan. Pihak pemerintah bagaimana mensikapinya, malah justru diberi akses di situ. Gitu. Kok ini problem pihak-pihak yang punya wewenang untuk menyelesaikan problem ini kemana? Kok nggak melihat kok apakah ini berarti memang pemerintah kita itu tidak peduli terhadap keresahan umatnya atau bagaimana? Justru kok tetap aman berdiri di seputar itu, di wilayah melegitimasi seolah-olah itu eksis pengakuan yang penting masyarakat, ada yang mengakui, masyarakat yang problematik yang nggak mengakui, yowis, apakah nggak diperhatikan gitu, membiarkan masyarakat terbelah, dan justru Menteri Agama itu seolah-olah ikut membelah masyarakat, kan gitu, akhirnya kan ikut membelah itu. Jadi ada semacam garis bawah bahwa ini menimbulkan perpecahan yang lebih jurang, lebih dalam, ya karena
ketidak konsistenan seorang Menteri Agama gitu. Nah, ini kan hal-hal ini perlu dilihat lah gitu. Cobalah didengarkan kita ini yang kecil-kecil ini, Pak Menteri kan gitu. Dan dengan kalau bisa melihat ini lebih luas lagi, ya kita pengen dengar suaranya setelah ini kan itu. Ada nggak kira-kira klarifikasinya atau tetap membiarkan ini seperti ini? Ya kalau tetap dibiarkan, ya saya sarankan Pak Prabowo itu untuk mengganti saja, karena ternyata Menteri Agamanya tidak concern terhadap kerukunan beragama kan gitu. Ya, ini kan kerukunan agama. Ini yang di dalam kemarin juga FKUB juga, maksudnya di Istiqlal itu yang datang ke forum, ada tamu-tamu dari berbagai agama. Itu kan justru kalau lihat di situnya ya memang tidak terjadi apa-apa, tapi di luar sana, di luar orang-orang yang punya keresahan itu kan justru kita itu sangat malu sebenarnya kan gitu. Kita malu karena kita ternyata ada problem di sini gitu. Kerukunan yang ada problem. Nah, ya saya kira kita pengennya sih tetap ada solusi-solusi ya. Kita pengen ada perpecahan tentunya. Pengennya ada solusi, tapi siapa gitu yang bisa menjadi wasit kalau itu di luar Menteri Agama, siapa, atau PBNU mau hadir di situ, atau pihak-pihak yang ya inilah kalau nggak pemerintah ya PBNU lah yang kira-kira netral gitu, yang bisa menengahi paling tidak gitu, yang bisa didengarkan. Habib Lutfi itu mendengarkan siapa sih sebenarnya? Pertanyaan, Habib Lutfi itu mendengarkan siapa? Kalau rakyat kecil umatnya ini tidak didengarkan, terus Habib Lutfi itu mendengarkan siapa? Pak Menteri Agama kalau kita ini yang kecil-kecil nggak didengarkan, terus mendengarnya siapa? Ya ini tinggal nanti misalnya Pak Prabowo misalnya kalau mau ikut turun tangan untuk juga menengahi hal ini, itu jauh lebih bagus lagi tentunya. Tapi kan tentu ini sesuatu yang sebenarnya presiden tidak perlu ikut-ikutan menurut saya sih. Ya, Karena ini terlalu ke bawah teknis gitu. ya. Terlalu teknis sekali. Artinya ini perusahaan yang harusnya tidak mengganggu kesibukan presiden gitu. Ya semoga begitu Mas, semoga ada hal yang bisa setelah ini ada hal dari Pak Menteri yang bisa klarifikasi terhadap tadi banyak hal tadi. Ya, baik. Sebelum kita akhir ke Ubed, ya saya ingin menanggapi sedikit dari Gus Haikal ya yang tadi sampaikan terkait apa yang kita sampaikan diobrolkan dalam podcast malam ini supaya didengar oleh Kementerian Agama, terutama Kementerian Agama ya, Profesor Dr. Nasruddin Umar. Nah, untuk khusus episode kali ini sengaja saya tautkan SEO metadatanya itu terhadap link di Kementerian Agama dan langsung ke Kementerian Agama, kemudian hashtagnya pun juga kita sengaja linkkan dengan tautan-tautan yang berhubungan dengan Kementerian Agama. Mudah-mudahan siapapun itu dari pihak Kementerian Agama bisa mendengar suara dari dialog kita pada malam hari ini. Baik, kita ke Kiai Ubed, pertanyaan terakhir Pak Kiai, sekaligus nanti Pak Kiai closing statement ya. Jika fenomena pengkultusan tokoh agama terus dibiarkan, apa dampaknya terhadap regenerasi ulama dan kebebasan berpikir di NU serta dunia Islam Indonesia? Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih Mas Charlie. Sebenarnya kalau penghormatan terhadap guru itu sesuatu yang niscaya, yang wajib dilakukan. Tapi penghormatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etik universal, yang di situ betul-betul tetap mengindahkan kemuliaan seorang guru, sekaligus juga menguatkan eksistensi seorang murid. Jadi murid menghormati guru itu akan menguatkan eksistensinya dalam konteks keilmuan dan ketakwaan, dan guru tetap berada dalam kawasan yang memang dihormati, dimuliakan, dalam ruang-ruang yang
mengarah kepada saling penguatan untuk pembebasan dan pencerahan, Mas. Tetapi yang jelas kultus dalam konteks taktis itu tidak boleh, Mas. Mengkultuskan seorang guru dalam konteks mensucikan itu nggak boleh. Betul-betul guru murid, relasi yang sekuat apapun tingkat penghormatannya, itu tetap saja posisinya posisi yang masih dalam ruang-ruang yang saling menjaga makosidus syariah, Mas. Jadi saya teringat ada cerita pendek, Mas. Suatu ketika Mbah Zubair, ayahanda Mbah Maimun, itu sowan ke Mbah Salam, ayahanda dari Mbah Abdullah Salam, Mbah Abdullah Zain bin Salam, Kajen, Mas. Begitu Mbah Zubair sampai di pesantren beliau, itu kaget, Mas. Karena santri itu pada rame, pada gojek, dengan penuh ekspresi kemerdekaan para santri begitu, Mas. Nah, Mbah Zubair selain menegur para santri itu, tanya kepada Mbah Salam begitu berjumpa, sudah sampai sowan, Kiai, santrinya kok tadi saya tegur, saya ingatkan begini-gini. Jawaban Mbah Salam, bukan, mereka itu semua adalah guru saya. Ya, kalau mereka liburan, yang nggak ada yang ngajak jamaah saya, nggak ada yang ngajak ngaji saya. Santri saya itulah yang mengajak ngaji saya, santri saya itulah yang mengajak jamaah saya. Jadi luar biasa, Mas. Jadi sebuah titik kesadaran yang menurut saya perlu kita miliki bersama, bahwa murid itu juga dalam posisi tertentu membawa hikmah yang luar biasa bagi seorang guru, yang secara ekstrim bisa dikatakan murid itu juga bagian daripada inspirator, seorang inspirator bagi seorang guru. Dalam konteks tertentu juga sebagai guru bagi seorang guru. Karena dengan adanya murid itu akhirnya kita jadi mutolaah, Mas, belajar lagi, membuka-buka lagi. Sehingga kealiman seorang guru itu setelah digunakan untuk mengajar, Mas. Mengajar 1 tahun itu seperti belajar 3 tahun. Dan itu tradisi itu sangat familiar di lingkungan pesantren, Mas. Dan betul-betul kiai itu menganggap santri itu sebagai sosok yang memang menginspirasi dan menguatkan pengembangan keilmuan. Hal yang sama, santri menganggap seorang guru itu sosok yang mulia, yang dihormati, yang akan memberikan pencerahan, pembebasan, membangun kemerdekaan di antara umat manusia dan hamba di hadapan Allah. Makanya kiai-kiai dulu itu kan memaknai kitab itu kan, orang dulu kan kata ingsun itu kan hanya dipakai untuk seorang raja, Mas Herli. Ya. Raja Paduka mau kemana? Ingsun mau ke sebuah tempat begitu. Tapi oleh kiai kita kata ingsun itu difamiliarkan untuk memaknai kitab, Mas. Jadi kita bisa memaknai ingsun dari kitab kuning itu kan sebenarnya salah satu cara kiai-kiai kita untuk menciptakan relasi kuasa yang seimbang. Ketika saat itu terjadi relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi kiai-kiai itu betul-betul memerdekakan santri untuk bisa menggunakan kata ingsun yang notabene hanya dipakai oleh seorang raja. Sehingga masyarakat, santri itu bisa menggunakan kata ingsun. Subhanallah, kalau Mas Herli mengalami persis, saya dan teman-teman itu sangat hormat sama Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Muthohar. Tapi mungkin di luar dugaan kita semuanya yang belum pernah sowan beliau sangat demokratis, Mas. Dengan santri itu terjadi dialektis yang luar biasa, sehingga inspiratif sekali, betul-betul menjadi modeling sekali. Mengajar, dan ketika terjadi komunikasi itu seperti komunikasi ayah anak, bapak anak, abah putra gitu loh, Mas. Jadi betul-betul luar biasa. Makanya alumni Meranggen itu banyak yang jadi profesor, Mas, di seluruh perguruan tinggi agama Islam negeri, baik di Jogja, di Jakarta, di Winwali Songo, di mana-mana itu banyak menelurkan para akademisi sekaligus para ulama-ulama besar.
Itu karena memang dimulai dari para kiai yang ada di Meranggen saat itu, selain memang memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa, sekaligus juga memiliki teori pendampingan yang memerdekakan dan mencerahkan, Mas. Seperti Abah Profesor Abdul Hadi itu, Mas Herli, itu dibimbing oleh dua musnid besar, Kiai Hadratus Syekh Kiai Muslim bin Abdurrahman dan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Muthohar. Selain seorang yang alim, alamah, juga memiliki kesanatan yang muktabar, yang betul-betul pendidik, pendamping. Maka lahir sosok Abah Abdul Hadi. Itu kita semua tidak sangat bisa kita pahami. Era-era Mbah Muslim saat itu, setiap Ramadan, Mas, santri-santri dari seluruh kawasan di Indonesia ini, kalau Ramadan itu rata-rata pasannya itu di Mbah Muslim, Mas Herli. Buka kitabnya itu. Saya masih mengalami Sahih Bukhari itu 2 bulan khatam, Mas. Ikut Mbah Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Muthohar. Bukhari, Muslim itu 2 bulan khatam itu, Mas. Kilatan itu. Sekarang betul. Ngaji kitab seperti itu udah gak ada yang kuat, Mas. Beliau itu kalau sudah ngaji itu ya sudah ilmu, Mas. Nggak pernah ada glorifikasi yang aing-aing yang kayak di sosial media para, mohon maaf, ceramah-ceramah para dai-dai yang lebih banyak kecapnya daripada ilmunya itu. Kayak dulu itu kalau ngaji kitab. Kalau ngaji itu ya kitab yang dibaca ya sampai khatam. Betul-betul khatam. Sekarang ini Fathul Qorib aja 3 tahun belum tentu khatam di pondok, Mas. Iya, betul. Saya itu Syarah Ibnu Aqil itu 1 tahun Yai Hakim bisa khatam itu, Mas. Padahal itu hanya dibaca digabung dengan tafsir Jalalain tiap sore misalnya. Karena memang taklim beliau yang beliau sampaikan itu betul-betul kitab yang dibaca. Bukan banyak ngecap ke sana kemari, tapi betul-betul kajian teks dan bagaimana menginterpretasikan teks itu, Mas. Meaningful sense-nya itu betul-betul terasa dari kajian para kiai-kiai dulu itu, Mas. Betul-betul matang dalam studi hermeneutika teks Hasanaturos itu matang sekali. Itu, Mas Herli. Makasih, Mas Herli. Baik, kita terakhir ke Gus Haikal untuk memberikan closing statement buat teman-teman di rumah supaya bisa memahami inti daripada dialog kita pada malam hari ini. Monggo Gus Haikal. Ya, terima kasih. Yang jelas kita pengennya ya bisa mungkin Kementerian Agama itu netral ya, tidak berpihak. Apalagi ini menyangkut organisasi besar, umat yang besar, umat Islam Indonesia itu umat terbesar gitu. Jadi beliau harusnya memposisikan diri adil, tidak memihak manapun, atau tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk golongan apapun ya. Ini juga penting sekali. Tidak terus artinya menutup telinga atau menutup diri dari hal-hal yang terjadi di luar sana, ya artinya isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat mengenai siapa yang beliau hadapi kemarin itu. Kemudian juga adanya klarifikasi dari beliau kenapa tidak hadir di acara Idaroh Aliyah yang harusnya beliau ada undangan untuk hadir tapi tidak ada kabar sama sekali, justru muncul di tempatnya Habib Lutfi itu karena ini justru menunjukkan beliau tidak netral, artinya begitu. Itu kan kenapa ya akhirnya
surat ini muncul ada antara lain kan, antara banknya begitu, surat dari Akbar Probati. Jadi umat perlu tahu itu juga kan gitu. Misalnya ya apapun lah nanti klarifikasinya kalau muncul dari beliau bisa mencerahkan umat. Dan saya pikir kalau sesuatu yang sah menurut undang-undang, menurut aturan itu tidak melanggar segala macam, itu pasti sudah dipikirkan. Maksudnya sudah dipikirkan apa event yang di Istiqlal dan sesuai dengan aturan dipikirkan oleh mereka, karena mereka akademisi semua di situ. Saya pikir ulama, berarti ini nggak melanggar, kayak gini nggak melanggar. Tapi secara etis bagaimana kira-kira? Etis nggak gitu loh? Memang secara aturan itu nggak melanggar, tapi etis nggak gitu loh. Di situ diselenggarakan sesuatu yang seperti itu ya. Yang saya singgung depan tadi, etis nggak kira-kira gitu. Itu di ruang-ruang kebatinan kita semua gitu. Di ruang-ruang kebatinan para umat yang kecil-kecil ini, kira-kira itu bisa seorang menteri agama itu bisa menempatkan diri seperti apa? Itu nggak kira-kira gitu. Memberi ruang pada ruang di Istiqlal yang itu tadi. Kalau secara konstitusional ya mungkin secara konstitusional tidak ada pelanggaran apa-apa kan gitu, tidak ada ya secara hukum sah-sah saja gitu. Tapi itu tadi ketika kita berbicara rasa itu kan berbicara sesuatu yang kira-kira itu tadi seorang menteri yang harusnya tidak seperti itu kok seperti itu gitu. Yang secara etika ada kode etik etika seorang pejabat pemerintah kan gitu. Tidak memelihat golongan itu kan ada aturannya itu, tidak memberi ruang untuk artinya tidak ada hal yang akhirnya bisa menjadi ruang untuk pecahnya umat kan gitu. Pecahnya umat. Nah, ini kan sangat disayangkan sekali kalau beliau berkomitmen yang seperti kemarin itu. Artinya kita tidak ingin hal ini menjadi semakin lebar ya, sebaiknya beliau memberi klarifikasi. Demikian Mas, saya pikir dari saya. Ya baik. Pertanyaan saya dulu Mas, baca di Berbeda, kita sudah membedah isi surat terbuka dari Prof. Dr. Abdul Hadi yang ditujukan kepada Menteri Agama. Mudah-mudahan ada balasan yang baik daripada Menteri Agama terkait tentang surat yang dilayangkan. Dan kemudian dalam menelusuri peran Jatma dan menyingkap fenomena pemujaan tokoh agama. Tapi ada satu hal yang patut direnungkan ketika tokoh agama sebesar Habib Lutfi bin Yahya pernah menyatakan bahwasannya membasuh kuping adalah wajib dalam rukun wudu. Pertanyaannya, apakah pernyataan ini seperti dilandasi dalil yang kuat atau hanya diterima mentah-mentah karena berasal dari figur yang diagungkan? Polemik ini bukan sekedar soal surat terbuka atau wacana politik agama, tetapi tentang masa depan cara kita memahami ajaran Islam. Apakah kita akan tetap menjaga kemurniannya atau membiarkannya dikaburkan oleh pendapat-pendapat yang belum pernah diuji. Ya, itu ada di tangan kita semuanya, di tangan netizen semuanya, dan di tangan pemirsa di rumah. Terima kasih Kay Ubed dan Gus Haikal yang sudah mengisi waktu di podcast pada malam ini. Luar biasa, tajam, kritis terhadap apa yang telah dilakukan lalu ya, isu-isu yang lalu ya. Baik ya, kita akan lanjut lagi seputar tentang polemik nasab secara keseluruhan. Yang kemana-mana, tadi di podcast Badungan, kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.